Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uraineni Yuwindi SPD, guru SD kelas 1 dari Korwil 5 SDN 18 Malabae, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membagikan hasil refleksi tua saya dengan materi berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu berbagi ilmu dan pengalaman bersama para pendidik lainnya terhadap kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan. Melalui video ini terdapat 3 pertanyaan yang akan saya jawab. Pertanyaan pertama, apa hal baru yang Anda pelajari tentang berpikir kritis dan penyelesaian masalah? Bahwa berpikir kritis ada 2 definisi, yaitu yang pertama dari critical thinking thereof dan yang kedua dari Parker and Moore. Menurut critical thinking thereof, bahwa berpikir kritis yaitu proses berpikir atau observasi, refleksi, dan menalar yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep dari menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi suatu informasi. Definisi yang kedua, menurut Parker and Moore, berpikir kritis adalah keputusan seseorang yang penuh sadar dan hati-hati untuk menerima, menolak, atau menggunakan penilaian terhadap suatu klaim dan derajat keyakinannya dalam ia menerima atau menolak klaim tersebut. Dari kedua definisi tersebut, saya coba ilustrasikan dalam notasi atau gambar seperti berikut. Bahwa berpikir kritis, menurut critical thinking thereof, bahwa berpikir ada observasi, refleksi, dan menalar. Berpikirnya untuk menerapkan konsep, terapan, analisis, sintesis, dan mengevaluasi. Untuk bisa berpikir kritis, jika kita lakukan dengan disiplin, mahir, dan aktif. Inilah definisi menurut critical thinking thereof, bahwa berpikir kritis menekankan pada proses berpikir. Menurut Parker and Moore, ada 2 hal. Yang pertama adalah keputusan. Yang kedua adalah keyakinan. Keputusan dalam arti yaitu ada terima, tolak, atau tunda. Yang manapun keputusannya dapat dikatakan berpikir kritis jika keputusannya diambil dengan sadar dan hati-hati. Yang kedua, berpikir kritis juga adalah keyakinan menurut Parker and Moore. Keyakinan terhadap keputusan yang diambil tujuannya untuk mengambil dengan sadar dan hati-hati. Menurut Parker and Moore, mendefinisikan berpikir kritis sebagai keputusan dan keyakinan terhadap suatu informasi yang diterima. Ada 3 tahapan perkembangan berpikir kritis. 1. Menelusuri bukti. Setiap kali kita mendapatkan informasi, kita harus pisahkan yang mana fakta dan yang mana opini. Yang kedua, terus bertanya atau ajukan pertanyaan. Artinya, bertanya sebanyak mungkin dan mencari tahu pertanyaan yang valid atau semua pertanyaan adalah valid. Yang ketiga adalah metakognisi. Metakognisi itu adalah berpikir tentang bagaimana saya berpikir. Jadi, 3 tahapan perkembangan berpikir kritis ini sebagai fondasi untuk kita berlatih praktik berpikir kritis. Pertanyaan kedua, bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih berpikir kritis? Pada lembar aksi 1 dapat membantu saya 1. Meningkatkan hasil pembelajaran yang berkualitas. 2. Dapat membedakan antara fakta dan opini. 3. Meningkatkan kemampuan bertanya. Sehingga praktik ini efektif karena dapat menyelamatkan kita dari cara berpikir cepat yang tidak terkontrol. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Apa tips Anda untuk para pengajar menerapkan berpikir kritis? Ada 7 tips yang saya terapkan untuk berpikir kritis. 1. Identifikasi masalah. Sebelum menerapkan keterampilan berpikir kritis, Bapak dan Ibu guru harus terlebih dahulu mengidentifikasi masalah yang akan diselesaikan.
memiliki gambaran umum tentang masalah yang akan diidentifikasi. Tetapi untuk menemukan solusi terbaik, Bapak dan Ibu guru perlu untuk mempelajari lebih dalam. 3. Tentukan relevansi data. Menentukan relevansi data sama pentingnya dengan mengumpulkan berbagai informasi. Bapak dan Ibu guru harus juga menentukan seberapa relevan sumber informasi yang berbeda. 4. Ajukan pertanyaan. Salah satu bagian utama dalam proses berpikir kritis adalah menarik keputusan tanpa bias. Untuk melakukannya, Bapak dan Ibu guru perlu menghentikan proses sejenak dan mempertanyakan asumsi yang dibuat. 5. Identifikasi solusi terbaik. Untuk mengidentifikasi solusi yang terbaik, buat hubungan antara sebab dan akibat. Guna fakta yang sudah Bapak dan Ibu guru kumpulkan untuk mengevaluasi kesimpulan yang paling objektif. 6. Tujuan solusi Anda. Komunikasi adalah keterampilan utama bagi para pemikir kritis. Tidak hanya untuk diri sendiri, Bapak dan Ibu guru juga perlu membagikan kesimpulan dengan pemangku kepentingan dengan proyek lainnya. 7. Refleksi. Refleksi ini berguna apakah keputusan itu efektif atau tidak. Apakah itu dapat menyelesaikan masalah awal, pelajaran apa, baik positif maupun negatif. Nah, itulah 7 tips yang dapat Bapak dan Ibu guru ambil dari pengalaman ini untuk dapat meningkatkan berpikir kritis Bapak dan Ibu guru ke depannya. Demikian pemaparan refleksi yang dapat saya sampaikan. Rekan pendidik lainnya juga dapat mengikuti kegiatan BIMTEK Semangat Guru yang dapat diakses di laman SIM PKB masing-masing dengan memilih program Semangat Guru 2. Selamat mencoba, salam Merdeka Belajar.